Shalom, umat Tuhan sekalian, puji Tuhan, kita semua ada sampai di saat ini untuk bersama-sama mengikuti pendalaman ajaran pada kali ini dan bersama dengan saya Hendy. Dan kali ini saya ditemani dengan Kak Naning atau Bu Pendeta Sri Agus Pat Naningsih. Shalom. Shalom Hendy, shalom Bapak Ibu Sehat-sehat ya, Kak, ya? Semua sehat, ya. Senang bisa berjumpa lagi dalam pendalaman ajaran ya. Ya, puji Tuhan. Kali ini kita akan membahas suatu tema ya, Kak ya. Ini temanya yang cukup menarik. Kayaknya nggak ada yang nggak menarik sih di dalam pendalaman ajaran di sini itu selalu temanya fresh. Dan kali ini kita akan membahas satu tema yaitu tentang orang-orang Kanaan gitu ya. Mungkin kita sering mendengar, sering baca di Alkitab ya, orang bangsa Kanaan, orang-orang Kanaan ini siapa sih sebenarnya? Mungkin kita akan banyak membahas di pendalaman ajaran kita pada kali ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ya, Kak ya, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk segala berkat, segala kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini, sehingga kami boleh ada sampai saat ini bersyukur dalam keadaan yang baik, yang sehat ya Bapak, semuanya karena kasih anugerah-Mu saja. Bapak, kalau sebentar kami akan bersama untuk belajar mengenai firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus yang terus menuntun kami, membimbing kami, hikmat-Mu turun atas kami sehingga kami mengerti apa yang akan kami pelajari ini dan kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, seperti yang saya tadi sudah sempat bilang ya, kita akan bersama membahas orang-orang Kanaan gitu ya. Nah, kita mungkin boleh membayangkan ya bareng-bareng mengenai situasi yang dekat ya dengan kehidupan kita di Indonesia. Mungkin kalau ngomong Kanaan gitu kayak jauh gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dibayangkan gitu seperti kehidupan kita di Indonesia. Mungkin begini, ada sebuah keluarga yang sudah puluhan tahun tinggal di suatu tempat gitu. Nah, mereka ini sudah membangun rumah, sudah menanam pohon, membesarkan anak-anaknya. Tempat itu sudah bukan sekedar tanah lagi, tapi jadi kehidupannya orang-orang tersebut begitu. Nah, suatu hari tiba-tiba ada seseorang atau sekumpulan orang ya membawa dokumen dan berkata, ini tanah yang dijanjikan untuk saya. Nah, mungkin kalau dibayangkan ya ini cukup menarik ya. Mungkin ada kebingungan, ada ketegangan, ada pertanyaan yang muncul. Loh, ini gimana? Keadilannya di mana ini kok tiba-tiba seperti ini gitu. Nah, ini yang mungkin sama dengan situasi yang dialami di kejadian di Alkitab gitu. Ketika Abraham datang ke tanah Kanaan, Alkitab itu dengan jujur mengatakan waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu, di Kejadian 12 ayat 6b. Jadi kira-kira kejadiannya cukup sama ya dengan situasi yang saya ceritakan tadi. Nah, namun pada saat yang sama Tuhan berkata, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, di Kejadian 12 ayat 7b. Nah, ini di sini kita melihat ya sesuatu yang sangat nyata dalam kehidupan iman. Janji Tuhan tidak selalu datang pada situasi yang sederhana gitu. Nah, bagaimana kita bisa memahami hal ini, Kak? Ya, kita mulai dari dasar dulu ya. Siapa sebenarnya orang-orang Kanaan itu gitu ya. Kalau di Alkitab itu dibicarakan tentang asal-usul dan identitas orang-orang Kanaan. Jadi kalau kita baca Kejadian 10 ayat 15 sampai 19 itu ada garis-garis keturunan gitu ya. Nah, Kanaan ini adalah garis keturunan yang muncul dari berbagai kelompok seperti orang Het, Amori, Yebus, Hewi, dan lainnya. Dan dari sudut pandang sejarah dan arkeologi, istilah Kanaan tidak menunjuk pada satu bangsa yang tunggal dengan satu identitas yang seragam. Ya mungkin kayak Indonesia gitu ya.
namanya Campur, Indonesia, ya. tapi Iya. terdiri dari beberapa pulau Suku ya, bangsa berbagai gitu pulau, ya. suku bangsa, tidak seragam begitu. Jadi istilah ini lebih tepat dipahami sebagai sebutan umum untuk berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah yang sama dan memiliki budaya yang relatif mirip gitu. Jadi orang Kanaan ini sekali lagi bukan satu etnis tunggal, melainkan jaringan suku-suku dan dengan budaya yang saling berkaitan. Dibayangkan gitu. kayak Indonesia gitu ya. Jadi ini memang dari keturunan dari anak Ham gitu ya, anak Ham gitu. Anak Ham itu anaknya ada beberapa sehingga itu berada di satu wilayah begitu. Nah, wilayah dan lingkungan hidupnya itu kira-kira meliputi Palestina pada zaman Israel modern dan wilayah sekitarnya yang sekarang ini ya, Lebanon, sebagian Suriah Selatan, kira-kira bisa dibayangkan daerah itu ya. Itu wilayah yang sebenarnya sangat strategis. Karena berada di jalur penghubung antara Mesir di selatan dan Mesopotamia di timur. Akibatnya apa? Kanaan ini menjadi pusat perdagangan. Karena ini penghubung dua wilayah besar ya. Pusat perdagangan, jalur migrasi, juga tempat pertemuan berbagai budaya. Yaitu kita bisa membayangkan kira-kira ini tempat yang strategis gitu loh, karena itu memang menjadi tujuan yang dijanjikan oleh Tuhan begitu ya. Lalu kehidupan sosial budayanya bagaimana? Nah, orang Kanaan kan bukan satu suku begitu ya, tapi mereka hidup dalam sistem kota-kota atau yang biasa dikenal dengan city states gitu ya. Jadi bukan kerajaan besar yang bersatu. Setiap kota itu biasanya ada raja lokalnya. Jadi bukan satu wilayah dipimpin satu raja besar, enggak gitu. Jadi di setiap kota itu dipimpin oleh seorang raja lokal, lalu memiliki benteng, berdiri sendiri ya, tidak selalu bersatu satu kota dengan kota yang lain. Saya membayangkan kayak zaman Indonesia, zaman kerajaan itu ya. Ada kerajaan ini, kerajaan itu. Itu masing-masing punya raja, tapi berada di satu wilayah Nusantara yang gitu ya. Nusantara waktu itu ya namanya gitu ya. Jadi contoh kota-kota penting itu misalnya Yeriko, gitu ya, Hasor, Megiddo, Yerusalem yang kemudian dikuasai Yebus. Jadi ini berarti Kanaan adalah wilayah yang terfragmentasi secara politik ya, bukan satu negara. Jadi bukan negara Kanaan, tapi boleh bilang wilayah Kanaan gitu ya. Jadi kehidupan sehari-harinya orang-orang Kanaan secara ekonomi itu maju pada zamannya ya. Mereka sudah bertani gandum, anggur, zaitun, itu produk-produk yang sangat mahal pada waktu itu ya. Mereka beternak, mereka berdagang tadi ya, karena jalur perdagangan dengan posisi geografis yang strategis. Mereka juga dikenal dalam kerajinan. Jadi pembangunan kota berbenteng, juga sistem perdagangan regional gitu. Jadi memang ini wilayah yang maju ya. Pertanian, perdagangan, kerajinan gitu ya. Dan ini kalau boleh bilang jalur, mungkin zaman sekarang bilangnya ini jalur internasional ini ya, karena menghubungkan antar wilayah gitu. Lalu bagaimana agama dan kepercayaannya? Ini penting juga untuk kita ketahui, karena nanti terkait dengan kehidupan orang-orang Israel ya. Agama orang Kanaan itu bukan monoteistik, tapi politeistik. Menyembah banyak dewa. Ya, ini yang beda dengan Israel ya. Jadi mereka punya dewa-dewa yang mereka sembah. Beberapa dewa utama misalnya disebut El, itu dewa tertinggi. Baal itu yang paling sering kita dengar ya. Baal itu dewa kesuburan dan hujan. Lalu Asyera itu dewi kesuburan. Karena ini memang daerah pertanian juga, maka ada penguasa roh yang disebut dewa kesuburan itu ya. Nah, ciri pentingnya dalam agama
agama dan kepercayaan mereka, ibadah mereka itu terkait dengan kesuburan tanah. Ini memang kalau di daerah-daerah yang memiliki lahan gitu ya, daerah yang pertanian itu selalu punya ibadah yang terkait dengan kesuburan tanah. Misalnya kalau di Jawa itu ada kisah tentang Dewi Sri. Itu kan kalau di sawah ya, daerah pertanian itu ada Dewi Sri yang dipercaya menjadi penguasa yang membuat tanah subur. Kalau di Jawa ada kisah itu gitu. Nah, di Kanaan ini juga ada gitu ya, ibadah mereka. Jadi ritual terkait dengan kesuburan tanah karena ada Dewi kesuburannya itu gitu ya. Dan ritual inilah yang kalau nanti kita bicara ketika Israel ada di sana tentu bertentangan dengan nilai iman Israel. Nah, ini menjadi salah satu alasan penting mengapa dalam Alkitab orang Kanaan sering digambarkan sebagai tantangan iman bagi Israel karena memang dasar imannya berbeda, polanya berbeda begitu. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan bangsa Israel gitu ya? Ketika bangsa Israel datang, dikisahkan dalam kitab Kejadian, bahkan sejak zaman Abram gitu ya, orang-orang Kanaan telah lama tinggal di sana. Betul. Ya bisa dipahami bahwa mereka keturunan Ham gitu ya. Jadi relasi mereka itu tidak sederhana. Kalau zaman Abraham itu mendapatkan janji untuk mendapatkan tanah Kanaan. Tapi Abraham masuk tanah Kanaan itu dengan damai. Abraham menjadi orang asing di sana. Tinggal bersama mereka tapi damai. Nggak ada pertempuran dan Abraham bukan bangsa ya. Abraham kan keluarga, Abraham dan keluarganya ya dan anak istrinya begitu ya. Jadi itu bukan pendudukan. Tapi Abraham boleh dibilang belum memiliki tanah Kanaan. Tuhan menjanjikan tanah Kanaan untuk Abraham dan keturunannya. Abraham masuk dengan damai, bergaul, tinggal bersama dengan mereka. Tetapi pada zaman Yosua, kita tahu bagaimana bangsa Israel memasuki Kanaan, menduduki Kanaan, pendudukan. Sehingga terjadi konflik begitu ya, terjadi ketegangan. Betul. Tapi dengan kuasa Tuhan Israel berhasil menduduki Kanaan. Walaupun tidak semua orang Kanaan itu keluar dari Kanaan ya. Ya, betul. Ya, jadi masih ketika Israel gitu ya, masuk di Kanaan ya orang Kanaan ada di situ, tapi mereka kalah, gitu ya. Mereka kalah. Jadi relasinya dengan Israel kalau mau dijelaskan Kanaan ini ya ada konflik, ada hidup berdampingan, ada juga percampuran budaya. Jadi ada penaklukan zaman Yosua gitu ya, ada kegagalan mengusir seluruh penduduk, sebagian ada begitu ya, ada pengaruh budaya Kanaan terhadap Israel. Karena orang Israel masuk, orang Kanaan sebagian masih ada di situ, lalu terjadi percampuran budaya. Jadi hubungan mereka ini antara pendudukan, lalu kemudian hidup berdampingan, lalu terjadi asimilasi gitu ya. Jadi kompleks. Jadi kalau bicara tentang Kanaan sekarang, tentu bukan hitam putih. Siapa yang ada di tanah Kanaan sekarang? Yang jelas ada orang Kanaan asli, ada juga orang Israel, ada budaya yang mungkin sebagian masih memegang pada budaya asli, tapi juga ada percampuran. Orang Kanaan terpengaruh juga oleh budaya Israel, orang Israel juga terpengaruh oleh budaya Kanaan. Itu yang terjadi di Palestina dan sekitarnya sekarang gitu ya. Ya itu sedikit mengulik gitu sejarah gitu. Sorry Kak, tapi tadi waktu dari zaman Abraham masuk ke Yosua ini bedanya berapa lama Kak? Wah itu ratusan tahun. Ratusan tahun ya. Berarti kira-kira berarti orang bayangkan Israel, Abraham lalu sampai Yosua itu kan melalui berapa keturunan ya, itu ratusan tahun. Berarti kira-kira orang Israel sudah orang-orang Abraham ya, maksudnya keluarganya Abraham itu udah di situ udah lama dan mungkin sudah
ada yang ini kali ya, menikah dengan orang Kanaan gitu ya, jadi kemungkinan campur gitu ya. gitu ya. Tapi kan Israel yang menduduki itu Israel yang keturunan yang kalau kita mulainya dari Israel ya, Musa itu ya, yang kemudian bangsa Israel dipimpin oleh Musa gitu ya, itu kemudian menduduki gitu ya. Nah ini menjadi sesuatu yang memang sekali lagi bukan hitam putih, campur baur sudah begitu, campur baur. Di satu sisi Tuhan berjanji kepada Abram masuk, tapi Abram bukan menjadi pemilik tanah itu. Tinggal di sana, Abram dan anak-anaknya itu tinggal di sana. Ya, pada zaman itu kan suku-suku, wilayah-wilayah itu orang saling berinteraksi gitu ya. Kalau ini yang masuk bukan bangsa, Abram kan bukan bangsa ya. Ya, saya kira Abram hidup di sana disanggup welcome ya, sebagai orang asing gitu. Ya kayak orang asing masuk Indonesia gitu. Tapi kalau itu bukan satu bangsa, ya no problem gitu ya. Nah, tapi pada zaman Yosua itu kan satu bangsa. Iya kan? Banyak satu bangsa dan harus secara politis menguasai itu kan. Itu yang Tuhan katakan, dengan pimpinan Tuhan Israel akan masuk tanah perjanjian begitu ya, tanah Kanaan ya, tanah perjanjian ya dijanjikan sejak zaman Abraham. Sebenarnya sejak Abraham sudah masuk, tapi secara kekeluargaan bukan sebagai sebuah bangsa begitu. Mungkin kayak dikasih gambaran, ini loh tanah yang aku janjikan, Tuhan bilang gitu, ini tanah yang aku janjikan ke keturunanmu ini seperti ini, tapi belum sekarang gitu ya, mungkin nanti di zaman Yosua itu baru mulai ada penaklukan gitu. Ya. Nah, kalau misalnya begitu berarti itu dari sisi kalau kita bahas soal Alkitab ya, dari sisi Alkitabnya tadi kita tahu bahwa di zaman Yosua itu ada penaklukan gitu ya. Nah, kalau dari perspektif sejarah itu gimana, Kak? Ya, jadi kan kalau kita bicara Kanaan itu ada dua perspektif. Jadi perspektif Alkitab, VS perspektif sejarah. Jadi ini perspektif Alkitab dengan perspektif sejarah. Kalau kita mulai dari perspektif sejarah dulu ya, orang Kanaan adalah penduduk asli wilayah itu, jelas gitu ya. Mereka sudah memiliki peradaban yang berkembang. Mereka hidup jauh sebelum Israel datang gitu ya. Itu jelas, itu sejarah, jelas begitu ya. Tetapi dalam perspektif Alkitab atau perspektif iman, tanah Kanaan ini adalah bagian dari janji Allah kepada Abraham. Ya, orang Kanaan penduduk asli wilayah itu. Tapi Allah menjanjikan itu untuk diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Nah, kehadiran Israel ini dilihat dalam terang rencana Allah. Dan karena itu tanah ini menjadi sebenarnya simbol relasi, bukan sekedar kepemilikan. Jadi secara historis orang-orang Kanaan adalah masyarakat yang sudah membangun kehidupan, ada kota, budaya, sistem sosial, kepercayaan gitu ya. Dengan kata lain ketika Abraham datang, ia tidak datang ke tanah kosong gitu ya. Datang ke negeri orang. Gampangnya gitu, sudah datang ke negeri orang, datang ke wilayah yang sudah dihuni masyarakat dengan budaya, kepercayaannya gitu ya, dan memiliki sejarah panjang gitu. Nah, ini menyebabkan ada ketegangan antara fakta sejarah dan janji iman. Nah, memang Alkitab tidak menjelaskan kenapa sih Tuhan itu memberikan janji, memberikan tanah Kanaan yang jelas sudah ada orangnya gitu ya. Tapi yang kalau tadi saya jelaskan, memang ini daerah yang strategis. Daerah strategis
secara ekonomi ya, secara jalur boleh dibilang jalur internasional gitu ya, relasi jalur penghubung ya antara negara wilayah besar, jalur perdagangan. Dan dalam pemahaman Israel sebagai umat pilihan, Tuhan itu memberikan yang terbaik ya untuk umat pilihannya begitu. Nah, untuk memahami orang-orang Kanaan dengan benar ini, bagaimanapun juga kunci pemahamannya kita tidak bisa memisahkan perspektif sejarah dan perspektif iman atau Alkitab. Realitas sejarah bahwa ada masyarakat yang sudah ada berkembang di sana, tapi ada makna teologis bahwa kisah ini bicara tentang janji dan karya Allah. Jadi boleh dibilang orang Kanaan ini bukan sekedar musuhnya Israel sebenarnya, melainkan bagian dari panggung sejarah di mana Allah bekerja. Kenapa ini penting untuk kita pahami? Jadi kalau Israel diam di tanah Kanaan, artinya bisa masuk Kanaan, berhasil menduduki Kanaan, bukan sekedar Israel itu hadir sebagai musuhnya Kanaan. Tapi secara iman kita memahami ini panggung sejarah, di mana Allah bekerja dan Allah mau membuktikan kepada umatnya ada janji yang sejak zaman nenek moyangnya, sejak zaman Abraham itu dipenuhi. Dan apapun kesulitannya, itu kan sulit ya ketika mau masuk Yosua memimpin orang-orang Israel masuk, itu kan sulit. Tapi dengan pertolongan Tuhan mereka bisa memasukinya dan akhirnya mereka bisa tinggal di tanah Kanaan yang disebut tanah perjanjian itu. Betul. Begitu ya. Iya. Dan saya bisa bayangin sih Kak, maksudnya kalau mungkin kembali lagi seperti ilustrasi yang di awal tadi ya, kayak misalnya di suatu daerah di Indonesia deh, terus tiba-tiba ada orang yang mengatakan itu kalau dari perspektif orang Indonesianya mungkin ya mangkel juga, apa ini gitu ya. Karena itu ada perlawanan kan? Betul, ada perlawanan. Dan itu maksudnya sudah pasti seperti itu, ada perlawanan itu sudah pasti. Tapi justru di sini kita diajak untuk percaya bahwa sebenarnya ini semuanya ini termasuk dalam rencananya Tuhan gitu, untuk membuat bangsa Israel ini berkembang menjadi umat pilihannya Tuhan gitu. Tapi konteks sosiologi waktu itu memang relasi antar suku, relasi antar bangsa, antar wilayah itu mereka saling memasuki itu hal yang biasa, yang kuat itu akan memenangkan untuk bisa masuk ke wilayah yang diinginkan. Itu konteks pada waktu itu kan biasa. Kalau zaman sekarang lah itu melanggar hak asasi manusia. Pada waktu itu memang bangsa yang kuat itu akan bisa memasuki, menaklukkan gitu ya. Jadi ada negeri-negeri taklukan kalau boleh dibilang. Akhirnya Kanaan ini menjadi orang-orang Kanaan ya. Orang-orang Kanaan itu menjadi taklukan Israel begitu ya. Makanya ketika Yeriko dikelilingi begitu ya, itu ya hanya persoalannya kan Kanaan bukan satu negara. Tapi itu wilayah yang terdiri dari banyak kota, masing-masing punya raja gitu ya. Kalau yang diceritakan di Alkitab itu kan memang bagaimana Yeriko bisa diruntuhkan. Nah, itu yang paling besar itu ya, Yeriko itu begitu ya. Seperti itu. Iya. Ya berarti nggak apple to apple Kak. Berarti kalau kita bahasanya ya, maksudnya ada konteks waktu itu seperti apa begitu. Kalau yang sekarang ya mungkin bakal ada pelanggaran, ada hukuman dari United Nations mungkin bla bla bla. Kalau waktu itu ya memang caranya itu seperti itu, dan itu mungkin terjadi juga di kalau kita berpikir gitu ya. Dengan pola pikir sekarang, kita akan melihat bangsa Israel ini bangsa yang melanggar karena dia ya sama seperti dulu kita dijajah oleh bangsa lain kan nggak boleh begitu kan, seperti itu. Nah, ya ini kan makanya tadi saya mengatakan Allah itu bekerja
panggung sejarahnya itu ada dalam kehidupan kita. Dan ketika Alkitab menceritakan Israel sebagai bangsa pilihan, ya toh, bangsa pilihan yang mendapatkan janji Allah sejak zaman nenek moyangnya, zaman Abraham, janji Allah itu dikenapi. Dan Allah memakai panggung sejarah, Israel diberikan wilayah tanah perjanjian yang kalau dalam bahasa Alkitab berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu daerah yang sangat subur, bahkan bukannya subur tapi daerah perdagangan yang ramai gitu. Memang ini janji Allah yang memberikan berkat kepada Israel melalui wilayah Kanaan ini, begitu. Nah, Kak, berarti ketika kita baca ya soal orang-orang Kanaan, kita itu perlu berhenti sejenak dan menyadari bahwa Alkitab itu sedang menceritakan sesuatu yang atau cerita yang bukan sederhana begitu ya. Nah, ini bukan sekedar cerita yang tentang siapa yang memiliki tanah itu gitu, tapi bagaimana Tuhan atau umat Tuhan itu memahami karya Allah di tengah-tengah realitas dunia yang kompleks gitu ya. Rencana Tuhan itu pastinya nggak lurus gitu aja, tapi ada kompleksitas di dalamnya. Nah, jadi sebenarnya kita ini apa yang bisa kita pelajari gitu Kak dari kisahnya Tanah Kanaan? Tentu kita bukan hanya melihat sejarah ya, tapi ada beberapa hal penting yang terkait dengan kehidupan iman kita. Yang pertama, kita harus memahami dulu nih bahwa kehadiran orang Kanaan itu menunjukkan fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan gitu ya. Dan mereka adalah penduduk yang sudah lebih dahulu hidup, berkembang, membangun peradaban di wilayah itu. Alkitab mencatat secara persis hal itu tidak menutup-nutupi. Artinya iman itu tidak dibangun di atas penyangkalan terhadap kenyataan, tapi justru berdiri di tengah kenyataan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memberikan janji kepada Abraham. Janji itu tidak langsung menghapus realitas yang ada. Orang Kanaan tidak serta-merta hilang. Ya, tanah itu tidak langsung berubah tangan, tidak. Bahkan gitu Abraham sendiri hidup sebagai orang asing di tanah yang dijanjikan kepadanya. Nah, ini kalau kita melihat kan garis merahnya itu zaman Abraham itu Allah berjanji, Abraham masuk, tapi tidak langsung menjadi pemilik. Nah, itu tapi ini janji Allah ini berlangsung dalam proses ratusan tahun begitu ya. Di sini kita melihat bahwa Allah itu seringkali bekerja dalam proses, bukan secara instan. Jadi kalau dari Abraham ke Yosua ini kan panjang, ada proses yang panjang. Bangsa Israel sendiri itu berarti kan keturunan Abraham dibawa berliku-liku toh ya. Mereka mengalami kelaparan lalu datang ke Mesir ya toh. Ke Mesir, mereka hidup lama di Mesir, kan mereka diundang Yusuf toh. Akhirnya mereka semua datang ke Mesir, tinggal di Mesir. Nah, itu kan makin banyak di Mesir, toh mereka mengalami boleh dibilang mengalami madunya Mesir. Betul. Karena Yusuf jadi penguasa di sana. Sampai ganti penguasa mereka ditindas. Ini kan karena terlalu banyak. Toh? Mereka berkembang biak banyak lalu ditindas sampai kuasa Tuhan bekerja membebaskan mereka dari Mesir. Tidak langsung dibawa ke Kanaan. Betul. Dibawa keliling-keliling jalan di padang gurun begitu sampai ganti kepemimpinan dari Musa ke Yosua itu kan panjang banget. Nah, ini yang kita melihat bahwa janji Allah itu pasti dipenuhi, tapi tidak instan. Jadi kita mesti mau melewati perjalanan hidup yang adalah proses. Kalau Tuhan berjanji memberikan berkat, memberikan masa depan yang baik, manusia itu juga berjuang gitu ya, dengan segala daya upayanya dan melewati kehidupan yang liku-liku yang naik turun untuk mengalami bahwa ada Allah yang memimpin.
Ya, ini sesuatu yang luar biasa begitu. Yang ketiga, kisah ini mengajarkan bahwa rencana Allah itu berlangsung dalam sejarah yang panjang dan melibatkan banyak pihak ya, banyak pihak. Dalam perjalanan Israel kita melihat adanya interaksi dengan orang-orang Kanaan, ada konflik, ada interaksi budaya, ada percampuran dalam beberapa bagian sejarah. Dan hal ini menunjukkan bahwa kehidupan iman tidak pernah terjadi dalam ruang yang steril. Iman itu bertumbuh di tengah situasi kehidupan di dunia ini dengan nano-nano ya, berbagai macam tantangan termasuk pengaruh-pengaruh. Dan umat Tuhan selalu hidup berdampingan dengan dunia yang beragam, dengan nilai-nilai yang tidak selalu sama. Bayangkanlah Kanaan yang sekarang begitu ya. Wah, itu apalagi kalau sekarang ya di zaman ini ya. Sudah luar biasa ya itu. Dan iman itu bertumbuh begitu dari Abraham sampai masuk Kanaan, sampai mereka hidup di Kanaan itu melalui berbagai interaksi dalam keberagaman. Tapi iman tetap harus bertumbuh di sana dan Tuhan hadir, Tuhan menolong umatnya di tengah zaman apapun, di tengah keragaman pengaruh apapun, di tengah kesulitan apapun, Tuhan selalu hadir menolong. Nah, ini yang menariknya bicara tentang Israel dan Kanaan di situ ya. Yang keempat, penting bagi kita untuk tidak membaca kisah Kanaan secara sempit sebagai legitimasi untuk menguasai atau menyingkirkan pihak lain. Walaupun kisah pendudukan Kanaan oleh Israel itu real, tapi bukan berarti kita orang-orang percaya kemudian memahami secara sempit kalau begitu kita boleh menyingkirkan pihak lain untuk kepentingan saya gitu ya, enggak begitu. Tuhan berjanji. Iya, lalu pakai legitimasi ini janji Tuhan gitu ya. Sebaliknya kita diajak untuk melihat bahwa tanah dalam perjanjian lama itu memiliki makna teologis. Bukan sekedar tanah secara harfiah, tetapi tanda relasi antara Allah dan umatnya. Ruang di mana umat belajar hidup taat, adil, dan setia. Dengan kata lain, yang utama bukan tanah itu sendiri, tetapi relasi dengan Allah yang memberi janji. Ini kan soal ketaatan, soal mau dituntun oleh Tuhan, soal mau menjalani hidup dengan segala musim kehidupan, tetap melihat Tuhan, memandang Tuhan, dan berpegang pada janji Tuhan. Itu sebenarnya yang mau dikatakan Alkitab itu sebenarnya gitu ya. Jadi akhirnya melalui kisah ini kita belajar bahwa ada ketegangan nyata antara apa yang kita lihat dan apa yang Tuhan janjikan. Ketegangan itu bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan bagian dari perjalanan iman. Nah, Abraham tidak menunggu semuanya jelas dulu saya masuk punya sertifikat gitu ya. Enggak, Abraham masuklah. Abraham masuk. Aku menuntun kau ke sana, Abraham masuk gitu ya. Ia percaya di tengah ketidakjelasan. Dan disitulah iman menemukan maknanya yang sejati. Tetap percaya, tetap berjalan walaupun enggak jelas. Itu iman begitu ya. Justru iman itu bekerja ketika sebenarnya hal tersebut itu nggak jelas kan, iya kan? Kalau jelas kayaknya ya memang nggak perlu iman, memang jelas gitu ya. Dan saya bisa bayangin sih Kak, kalau misalnya memang kan dari zaman Abraham ke Yosua berarti itu berapa ratus tahun, saya bisa bayangkan gimana caranya dari dari generasi 1 ke generasi 2, generasi 3 itu menceritakan ini loh janjinya Tuhan, ini loh janjinya Tuhan. Itu terus diceritakan sehingga sampai di masanya ketika Israel udah lihat nih jelas, wah ini waktu yang tepat, ini berarti janjinya Tuhan dan memang Tuhan sertai sampai berhasil masuk ke tanah Kanaan. Dan itu bukan waktu yang sebentar, ratusan tahun, itu nggak main-main gitu ya. Dan ini mengajarkan kita tentang iman yang setia gitu ya. Nah, sebenarnya bukankah kita sendiri tuh sering ya kayak mengalami hal yang
seperti ini. Sebenarnya ketika harapan kita itu sama kenyataan itu beda gitu. Kita sudah berdoa tapi belum ada jawaban gitu. Udah berapa lama gitu ya. Kita udah percaya tapi kayaknya situasi itu begini-begini aja, nggak berubah. Nah, gimana caranya kita hidup, Kak? Ya kita pegang kata sederhana, iman. Iman itu kan kalau kata iman, tulisan iman itu kan IMAN. Gitu ya. Coba kita lihat supaya kita ingat ya. I itu berarti iman melihat lebih dari fakta. Jadi bukan menolak kenyataan tapi tidak berhenti pada kenyataan. Itu iman tuh bekerja di tengah kenyataan-kenyataan hidup yang sedang kita hadapi. Jadi iman melihat lebih dari fakta. Kenyataan apa yang terjadi, apa yang ada di baliknya, apa yang ada di depan, itu bicara tentang iman. I gitu ya. Lalu huruf kedua M. M itu berarti menerima ketegangan. Hidup itu tidak selalu mudah, tapi itu bagian dari perjalanan. Justru orang beriman mau dibawa Tuhan untuk mengalami hidup yang tidak mudah, menempuh perjalanan yang tidak mudah. Bayangkanlah tidak mudahnya Israel untuk menjadi masuk ke Kanaan begitu ya. Ada ketegangan ya. M. A. Aktif melangkah. Ya, iman bukan diam tapi terus berjalan. Iman itu bukan barang instan, saya Tuhan berikan sesuatu saya diam, enggak. Harus aktif melangkah. Lalu N, nyata dalam hidup sehari-hari. Iman itu bukan teori tapi keputusan setiap hari. Abraham tidak melihat hasil instan. Ia tidak langsung memiliki tanah itu, ia tetap berjalan walaupun sebagai orang asing, ya tentu beranak pinak ya keturunannya tetap belum memiliki begitu, tapi terus ada di sana berpegang pada janji Tuhan ya, dan tetap berpegang pada Tuhan, tetap percaya pada Tuhan. Justru disitulah iman menjadi hidup, gitu ya. Itu yang penting untuk kita kita pegang ya. Ya. Dan berarti sekarang kalau secara praktis Kak, apa yang bisa kita lakukan? Ya, sekarang? Kalau kita beriman maka langkah sederhananya harus berani hidup. Hidup itu ya, HIDUP. Ya. Okay. H itu berarti hadapi kenyataan. Jangan menyangkal masalah. Kalau ada masalah hadapi. Jangan bilang saya tidak punya masalah. Ya saya yang punya masalah, saya harus hadapi. Itu orang beriman berani menghadapi masalah. Tapi menghadapi masalah dengan I. Ingat janji Tuhan. Firman Tuhan, janji-janji dalam firman Tuhan harus lebih kuat daripada rasa takut yang ada di benak kita. Tidak sebaliknya ya. Kalau kita hadapi masalah yang lebih kuat biasanya takutnya. Rasa takut gitu ya. Tapi ingat janji Tuhan itu membuat kita memiliki kekuatan untuk melangkah. Lalu HID, doa dengan setia. Bukannya sekali, tapi terus menerus. Sampai berapa kali? Ya terus menerus gitu ya. Kadang ada orang bilang capek berdoa. Sudah berdoa, katanya suruh berdoa dengan penuh iman, tapi kok janji Tuhan tidak terpenuhi. Ya kita tidak bisa mendikte Tuhan. Kita tidak bisa tahu persis kapan sebenarnya waktu yang terbaik yang Tuhan mau nyatakan. Bagian kita adalah berdoa, doa dengan setia. Lalu HIDU, usaha melangkah. Ya lakukan bagian kita. Sambil menanti di dalam doa, ya lakukan segala upaya. Seperti bangsa Israel itu, ya mereka melakukan bagiannya. Walaupun dalam perjalanan yang tidak mudah, misalnya menuju tanah perjanjian itu, sebelum mereka memasuki Kanaan kan mereka, itu seru banget itu ya. Kisah padang gurun itu kan seru banget. Banyak yang terjadi. Banyak yang terjadi ya. Itu deg-deg ser gitu ya. Tapi Tuhan memberikan kesempatan mereka usaha melangkah. Lakukan bagianmu.
aku memimpin, saatnya nanti kamu terima tanah perjanjian itu, tapi kamu lakukan bagianmu. Percaya dengan teguh, hingga mereka ketika memasuki Kanaan itu, mereka benar-benar yakin bahwa ini bukan karena saya. Ingat itu cerita sekolah minggu kan, mereka berkeliling gitu ya. Pendudukannya kan tidak seperti sekarang pakai rudal balistik. Nggak begitu kan, tapi kan mereka bernyanyi, berkeliling. Nah itu kuasa Tuhan. Akhirnya mereka menyadari bahwa usaha melangkah mereka itu berada di bawah terang kuasa Tuhan. Maka P dalam kata hidup itu penting. Percaya pada proses Tuhan. Bahwa pemenuhan janji Tuhan itu tidak instan, tetapi pasti. Dalam hidup kita sekarang juga begitu. Sebagai orang percaya, kita menempuh perjalanan seperti menuju tanah perjanjian, ya kan? Tanah perjanjian sangat strategis yang dinanti-nantikan begitu ya, tanah perjanjian di seberang sana begitu ya. Dan di sanalah kita percaya ada proses Tuhan yang Tuhan jelas memimpin, Tuhan jelas bisa kita pegang janjinya, tapi kita harus mau melangkah, harus berdoa gitu ya, seperti itu. Ya. HIDUP ya, hidup ya. Dan saya cukup relate dengan ketika kita berdoa terus-terusan gitu ya, terus kayak mungkin ada waktunya capek gitu kayak, tapi saya percaya bahwa Tuhan ngerti kok capek-capeknya kita pun, Tuhan ngerti dan percaya aja ini semuanya bagian dari prosesnya gitu. Nah, umat Tuhan yang terkasih, sebenarnya kisah orang Kanaan ini bukan sekedar cerita di masa lalu ya, tapi ini adalah sebuah cermin kehidupan kita saat ini. Kita ini hidup di dalam dunia yang tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Kita berjalan di tengah kenyataan yang mungkin terkadang membingungkan. Tapi ada kabar baiknya bahwa Tuhan itu terus tetap bekerja, Tuhan tetap setia dengan janjinya, dan Tuhan terus tetap memegang janjinya. Jadi kita terus harus tetap percaya meskipun pada saat ini kita belum melihat semuanya. Gitu ya. Mungkin ada kata penutup dari Kak Naneng? Ya, iman bukan berarti semua menjadi jelas, tetapi tetap percaya ketika semuanya belum jelas, gitu ya. Boleh saya tutup dalam puisi? Ya. Di tanah yang telah dihuni, aku belajar berjalan tanpa pasti. Janjimu terdengar lembut, namun kenyataan sering terasa berat. Langkah ini kadang ragu, mata ini kadang keliru. Namun hati ini diingatkan selalu, engkau bekerja walau aku belum tahu. Bukan tanah yang kupegang erat, melainkan janjimu yang tak pernah sesat. Bukan keadaan yang jadi dasar iman, melainkan engkau Tuhan, sumber harapan. Maka aku berjalan bukan karena semua jelas, tetapi karena engkau setia hari demi hari selamanya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Kak Naneng, boleh dibantu dalam doa penutup. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, di tengah hidup yang tidak selalu kami pahami, ajar kami untuk tetap percaya. Saat janjimu terasa jauh, tolong kami untuk tetap melangkah. Kami percaya engkau bekerja dalam setiap proses. Tolonglah kami agar kami selalu setia berada dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Percaya kepadamu, setia pada bimbinganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Naneng buat penjelasannya hari ini, sangat jelas, dan saya berharap umat sekalian boleh mendapatkan
sesuatu di hari ini dan boleh menerapkan dalam hidup kita sehari-hari dan percaya bahwa janji Tuhan nggak akan pernah gagal dan Tuhan kita setia. Sampai jumpa di pendalaman ajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.